decent. Too bad. It's bad. I like Sona. Ça Regarde-moi, je cours. 本当に悪い世の中になって。 Qu'est-ce que tu fous? Ada film yang memikat karena ceritanya. Ada yang menggoda lewat atmosfer, ada pula yang meninggalkan rasa tidak nyaman karena kejujurannya. Dalam edisi kali ini, Review Cinema 21 mengajak para sobat menyusuri 5 film dari lintas zaman. Mulai dari budaya Jepang tahun 1970-an hingga Amerika dan Eropa, dengan pendekatan sinema yang berani dan khas. Kelima film ini tidak dipilih karena sensasi semata, melainkan karena keberaniannya mengangkat sisi gelap manusia, hubungan yang rumit, serta moralitas yang kerap berada di wilayah abu-abu. Ada kisah suram yang dibalut kreasi klasik, potret keluarga yang retak namun terasa nyata, perjalanan kocak penuh humor gelap, hingga drama emosional tentang cinta dan kedewasaan yang tidak selalu nyaman untuk ditonton namun sulit dilupakan. Masing-masing menawarkan pengalaman sinematik yang berbeda, tetapi memiliki satu keunikan yang membuat penasaran. Mereka mengajak penonton melihat manusia yang apa adanya tanpa hiasan berlebihan. Apakah film-film ini layak ditonton ulang, atau justru lebih cocok dinikmati sebagai karya yang menantang pikiran dan perasaan? Mari kita bahas satu persatu dengan sudut pandang yang aman, jujur, dan tetap membuat sobat senang hingga akhir. Regarde la petite maison isolée. Là-bas? Put some clothes on for Christ's sake! Elle est bonne. I don't want Dottie looking at her own stepmother's pussy. It's not like you never hit her before. This ain't none of your guys. Il me semble que vous devez mépriser les femmes qui vous prennent telles que vous êtes. Wooden legs and the bulldogs all have. Wake up, it's me! Nomor 1. Nos Amors, 1983. Ada film yang tidak berteriak, tetapi perlahan merayap masuk ke perasaan penontonnya. Nos Amors, karya sutradara Prancis Maurice Pialat, adalah salah satunya. Film ini hadir sederhana dari luar, namun menyimpan gejolak emosi yang dalam dan kerap terasa tidak nyaman, justru karena kedekatannya dengan kehidupan nyata. Cerita berpusat pada Susan, seorang remaja perempuan yang sedang berada di persimpangan antara masa muda, pencarian jati diri, dan hubungan keluarga yang rapuh. Alih-alih menyajikan kisah cinta romantis, film ini menampilkan cinta sebagai sesuatu yang membingungkan, tidak stabil, dan seringkali menyisakan luka. Hubungan Susan dengan orang-orang di sekitarnya, terutama keluarganya, digambarkan apa adanya tanpa usaha untuk memoles konflik agar terlihat indah. Kekuatan utama Nos Amors terletak pada pendekatan realisnya. Dialog terasa spontan, aktingnya mentah namun jujur, dan ritmenya kadang terasa lambat. Tetapi itulah yang membuat emosi dalam film ini terasa unik. Tidak ada musik berlebihan untuk memandu perasaan penonton. Sobat dipersilahkan merasakan sendiri kegelisahan dan kebingungan yang dialami tokohnya. Film ini bukan tontonan ringan. Ia tidak menawarkan jawaban pasti, apalagi kenyamanan. Namun bagi penonton yang menyukai sinema menantang dan berani, Nos Amors adalah potret kedewasaan yang pahit, sunyi, dan sangat manusiawi. Sebuah film yang mungkin membuat sobat bertanya, apakah tumbuh dewasa selalu harus terasa sesakit ini? Vous ne croyez pas qu'on puisse mourir d'amour? Bah et toi, je croyais que t'étais en pension. Bah ouais, je rentre tous les week-ends. Allongé, on va te faire une tisane. Devinette. Vous connaissez Jean-Pierre? Comment tu m'en écoutes? Avec Suzanne, on va appeler l'autre. Passe-moi une cigarette. Nomor 2.
Woods Are Wet Woman Hill 1973. Mari kita terbang ke Jepang. Dari judulnya saja sudah memberi isyarat bahwa film ini bukan tontonan biasa. Film ini disutradarai oleh Tatsumi Kumashiro, karya asal Jepang tahun 1973, berdiri di wilayah sinema eksploitasi, namun dengan pendekatan visual dan psikologis yang jauh lebih serius. Film ini membawa penonton ke sebuah hutan terpencil, tempat seorang perempuan terjebak dalam situasi brutal yang perlahan membuka sisi paling gelap dari hasrat kekuasaan dan penderitaan manusia, alih-alih hanya mengejar kejutan. Film ini membangun chemistry yang kental, sunyi, dan menekam, membuat hutan seolah menjadi karakter tersendiri yang menyaksikan semua natural tanpa emosi. Yang menarik, Woods Are Wet Woman Hill tidak sepenuhnya mengandalkan dialog atau narasi yang membosankan. Banyak momen dibiarkan berbicara melalui gambar, keheningan, dan ekspresi. Pendekatan ini menciptakan rasa tidak nyaman yang bertahan lama, sekaligus mengundang penonton untuk menafsirkan sendiri makna di balik penderitaan sang tokoh utama. Meski berasal dari era dan zaman yang kontroversial, film ini kerap dibicarakan sebagai contoh bagaimana sinema Jepang pada masanya bisa menjadi medium kritik sosial dan refleksi psikologis. Tentu film ini tidak cocok untuk semua orang, namun bagi penonton yang tertarik pada sejarah sinema dan karya-karya ekstrim yang memiliki lapisan makna, Woods Are Wet Woman Hill adalah pengalaman menonton yang sulit dilupakan. Sebuah film yang tidak hanya menguji batas visual, tetapi juga ketahanan emosional penontonnya. お前さん、すごく綺麗だよ。ああ、いいお天気だ。足元が悪いから気をつけなさいよ。そうした上はただでここから返すはず。 Nomor 3. Oh Brother, Where Art You? 2000. Mari kita balik ke negara yang berbeda, suasana yang jauh lebih ringan namun tetap syarat makna. Setelah menyusuri hutan lembab dan emosi yang menekan, Oh Brother, Where Art You? Mengajak kita ke Amerika Serikat era 1930-an, tepatnya ke wilayah selatan yang kering, berdebu, dan penuh cerita rakyat. Film disutradarai oleh Joel and Ethan Coen. Film ini adalah petualangan kocak 3 narapidana yang kabur dan terdampar dalam perjalanan panjang yang terasa seperti dongeng, terinspirasi longgar dari The Odyssey. Kisah ini dipenuhi pertemuan-pertemuan aneh, karakter esentrik, serta situasi kocak yang dibalik kelucuannya menyimpan sindiran sosial yang kejam. Yang membuat Oh Brother, Where Art You? Begitu berkesan bukan hanya humornya, tetapi juga atmosfernya, warna visual yang khas, dialog yang cepat dan cerdas, serta musik folk dan bluegrass yang menempel kuat di ingatan, menjadikan film ini terasa hidup dan hangat. Di tangan Coen bersutradara, perjalanan yang tampak konyol justru menjadi refleksi tentang harapan, kebebasan, dan takdir. Film ini seperti jeda napas dalam rangkaian tontonan yang berat. Tetap cerdas, tetap unik, namun disajikan dengan senyum. Oh Brother, Where Art You? Membuktikan bahwa sinema biasa menghibur tanpa kehilangan identitas dan kedalaman. Sebuah perjalanan yang ringan di permukaan, tetapi kaya rasa ketika direnungkan setelah layar gelap. Well, I wouldn't use them. I've always wondered. No good? Here's Ford Auto Man's Bristol. For the law, surprised you, Pete. I gave you credit for more brain. And now the inclination to chill you more. Grab it air. And don't try nothing fancy. Put my hopeless. Nomor 4. Killjoy 2011. Dari tawa getir dan musik rakyat Amerika, kini kita melangkah ke sisi lain negeri yang sama, jauh lebih gelap, kasar, dan tanpa basa-basi. Killjoy, film arahan William Friedkin, membawa kita ke Texas modern, dengan potret keluarga disfungsional yang berujung pada keputusan fatal. Cerita bermula dari rencana sederhana yang salah arah. Sebuah keluarga kelas bawah terjerat utang dan melihat asuransi jiwa sebagai jalan keluar. Untuk mewujudkannya, mereka menyewa seorang pembunuh bayaran bernama Joy.
Namun sejak kemunculan sosok ini, jelas bahwa yang mereka hadapi bukan sekedar kriminal biasa, melainkan figur dingin yang perlahan menguasai situasi. Kekuatan Killer Joy terletak pada atmosfernya yang menekan dan dialognya yang tajam. Film ini tidak berusaha membuat penonton nyaman. Humor gelap muncul di tempat yang salah, membuat tawa terasa pahit dan canggung. Akting para pemainnya terasa intens dan meyakinkan, memperkuat kesan bahwa kekerasan dan keputusan tumbuh subur di ruang-ruang domestik yang tampak biasa. Alih-alih menyajikan kisah kriminal penuh aksi, Killer Joy lebih tertarik membedakan moral manusia ketika didorong ke sudut. Tidak ada tokoh yang benar-benar bersih, dan setiap pilihan membawa konsekuensi yang semakin mengerikan. Sebuah film yang kejam namun jujur, membuat kita bertanya, seberapa jauh seorang bisa melangkah demi keluar dari masalah, dan apa harga yang harus dibayar? Problem with 25. That's not our problem. Hey! Now the whole damn thing belongs to Rex was Mama's boyfriend. Because he told me! Rex told me! He told me! Nomor 5. Poison Ivy, 1992. Sebagai penutup, mari kita masuk ke dunia yang tampak rapi dan nyaman di permukaan, namun perlahan menunjukkan racun di balik senyumnya. Poison Ivy membawa kita ke lingkungan pinggiran kota Amerika, rumah besar, keluarga mapan, dan kehidupan remaja yang sekilas terlihat aman. Film ini berkisah tentang persahabatan yang berubah menjadi obsesi. Kehadiran seorang gadis baru yang karismatik dan penuh misteri, perlahan mengguncang keseimbangan sebuah keluarga. Tanpa harus tergesa-gesa, Poison Ivy membangun ketegangan melalui dinamika psikologis, kecemburuan, dan hasrat yang tidak terkendali. Daya tarik utama film ini adalah pada atmosfernya, bukan horor terbuka atau kekerasan frontal, melainkan rasa tidak nyaman yang tumbuh pelan-pelan. Setiap interaksi terasa seperti langkah kecil menuju suatu yang salah. Film ini memanfaatkan kontras antara dua remaja yang tampak polos dengan dorongan emosional yang jauh lebih gelap. Sebagai Tyler kerja kelompok era awal 90-an, Poison Ivy mungkin terasa sederhana jika dibandingkan film modern. Namun justru disitulah kekuatannya. Ia bermain pada sugesti, ketegangan, dan karakter, bukan sekedar kejutan instan. Sebuah penutup yang pas untuk rangkaian film ini. Tenang di awal, berbahaya di akhir, dan meninggalkan kesan bahwa tidak semua yang indah layak didekati terlalu dekat. I mean, most girls don't fly through the air with their skirt around their... Well, maybe I could help. Have fun. Nurse is going to chase you out in about 10 minutes. Thanks. Van full of kids outside. Most of them don't need the keys to get it started. We gotta get out of here. Sometimes... 5 film yang telah Mimin bahas dalam review Cinema 21 bukanlah tontonan yang dipilih secara kebetulan. Masing-masing hadir dari latar budaya, era, dan zaman yang berbeda, namun dipersatukan oleh satu hal, keberanian sinema dalam menampilkan sisi manusia yang rapuh, kontradiktif, dan seringkali tidak nyaman untuk dihadapi. Dari kegelisahan masa muda, tekanan psikologis dan simbolisme, petualangan setir penuh humor, kebrutalan moral keluarga, hingga racun emosional yang tersembunyi di balik keindahan. Semuanya mengajak penonton untuk melihat bahwa film bukan sekedar hiburan, tetapi juga cermin. Secara edukatif, rangkaian ini mengingatkan kita bahwa konteks sangat penting dalam menonton film. Usia, latar budaya, dan kesiapan emosional penonton perlu menjadi pertimbangan. Beberapa film menghadirkan tema dewasa, konflik psikologis, dan situasi ekstrim yang sebaiknya ditonton dengan sikap kritis, bukan ditelan mentah-mentah. Sinema yang baik tidak selalu membuat nyaman, tetapi mampu membuka ruang diskusi tentang keluarga, cinta, kekuasaan, moral, dan pilihan hidup. Dengan memahami konteks dan niat artistik di baliknya, kita dapat menikmati film sebagai karya seni sekaligus saran refleksi diri. Akhir kata, review Cinema 21 mengajak penonton untuk menonton dengan kesadaran, berpikir dengan jernih, dan merasakan dengan empati. Karena pada akhirnya, film yang berkesan bukan hanya yang kita tonton, melainkan yang terus hidup dalam pikiran setelah layar padam. Funerals make people hungry.
but yours truly too. Law is a human institution. My adventuring days have come to an end. I told you there was flood in this valley. No, that ain't it. No? Now it deposits you here.